Coba 23 rakaat loh itu. Padahal Nabi dan madhab kita Imam Syafi'i itu rakaatnya 20. Nggak ada yang se-ekspres ini. Emang JNE? Yes, yakin esok sampai itu cepet. Enggak. Sholat bukan kayak ngirim paket. Ada yang baca lagi Subhana Rabbil A'la ini singkat. Sub. Aduh, orang kita. Aduh, negara plus 62 ini. Kalau lihat ke Indonesia, ahlan wa sahlan aja di Indonesia. Selamat menikmati hal-hal yang aneh di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatal fatihil lima udzika wal khatim lima sabaq. Nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah yang sudah mengumpulkan kita di sini semua. Baik dari manapun, yang hitam maupun yang putih, dari Bugis maupun Minang. Tapi semua di sini inna akramakum indallahi atqakum. Allah enggak mandang wajah kita. Innallaha la yanzuru ila aswarikum wa la yanzuru ila amwalikum. Allah enggak ngelihat wajah. Mau secantik apapun wajah dia, mau setampan apapun wajah dia, Allah enggak bakal lihat. Wala yanzuru ila amwalikum. Allah enggak lihat harta. Sampai ada kawan di Pekanbaru bilang gini, harta dan tahta jelek enggak apa-apa asal banyak uangnya. Padahal Allah enggak ngelihat harta. Tapi apa yang Allah lihat? Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah ngelihat hati. Inilah yang disebutkan Allah dalam surah Asy-Syu'ara. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Maaf, As-Saffat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di suatu hari, di suatu saat di mana harta tidak ada, ketampanan akan hilang, yang hanya ada apa? Qalbun salim. Hati yang jernih, hati yang bersih. Mudah-mudahan balik dari sini kita hatinya bersih insyaallah. Ntar Idul Fitri kotor lagi. Untuk kayak gini, untuk apa mandi? Nanti kotor lagi. Itu. Tapi berusaha untuk membersihkan hati. Dengan cara apa? Taqarrub sama Allah. Ini kesempatannya di bulan Ramadan. Salat beriring salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biasanya kalau di Pekanbaru, orang sebut nama Rasul itu enggak ada yang mau begitu tadi. Sallallahu alaihi wasallam enggak ada. Baru dibilang orang yang bakhil, orang yang pelit adalah orang yang tidak mau bersalawat kepada Sayyidina Maulana Muhammad. Baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa enggak dari tadi sebut salawat? Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Allah aja salawat, malaikat aja salawat. Coba gini, Nabi Adam ada enggak Allah salawatin? Enggak ada. Idris ada enggak? Isa ada enggak? Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Rasulullah. Ini mukjizatnya. Salawatnya punya mukjizat besar, punya faidah besar. Jangan bosan-bosan salawat, apalagi ngeliat barang mewah. Kita dianjurkan salawat. Karena apa? Salawat kita lebih mahal dibanding benda mewah itu. Contoh, kita ngeliat iPhone Pro Max misalnya. Udah salawat, karena salawat kita lebih mahal dari handphone dia. Jangan lupa salawat, apalagi hari Jumat itu besar faedahnya. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati hormati Shahibul Bait dan yang mengundang, mudah-mudahan Shahibul Bait panjang umur, sehat badan, rezeki luas, dan mudah-mudahan anaknya jadi anak yang soleh wa solehah, dan mudah-mudahan THR-nya lancar. Kalau dilihat satu rumah ini mirip musola. Karena satu RT mungkin ini terkumpul ini. Dan mudah-mudahan ini silaturahminya tetap akan lanjut, tetap akan bersambung sampai nanti yaumul kiamah nanti insyaallah. Jadi Rashid di sini bukan tamu tapi udah keluarga. Karena untuk apa kita jadi tamu? Ini keluarga kita semua.
Islam keluarga, Islam ngajarin ukhuwah. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Ukhuwah itu direkatkan. Maka soft tuh. Udah dari soft kita diajarin. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Kalau softnya ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang nyenggol dikit, ada yang maju. Nah, itu pertanda bahwa hubungan dia dengan saudaranya itu lagi rusak. Maka dari itu dengan soft tuh kita diajarin kudu rapi, harus kena tuh bahu nempel. Karena setan tuh lagi nyari celah di situ. Nih, ada lagi jamaah tuh begini nih. Ada yang renggang, ada yang begini sholatnya. Kayak apa? Orang tua mau kebelet kencing tuh begini tuh. Sholatnya begini. Nabi ngajarin soft itu kudu dilurusin, tuh lurusin, rapihin. Nah banyak orang kok sholat saya nggak diterima, ibadah saya nggak diterima. Gini, coba kamu sholat. Ada yang aneh nggak? Oh iya, softnya nggak rapi. Itu. Nah, oleh karena itu ini yang diajarkan di bulan Ramadan. Kita tidak hanya diajarkan tadarrus saja, tidak hanya diajarkan berpuasa saja. Dalam urusan persaudaraan pun kita diajarin. Nah, jangan sampai Ramadan kita bersaudara, Idul Fitri kita pecah lagi, jangan. Nah, di Ramadan lah kita diajarkan. Bapak Ibu sekalian yang dihormati dan mudah-mudahan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu tarawih di bulan Ramadan. Kalau udah bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, itu sudah sibuk sama ibadahnya, enggak sibuk sama yang lain. Kalau kita marhaban ya Ramadan, baju diskon 50%. Apalagi nih, semua serba diskon. Ada lagi yang berstatus alhamdulillah lebaran tinggal berapa hari lagi? 25 hari. Ada yang buat begitu. Inilah kehebatan negara kita plus 62. Negara plus 62. Udah pas bulan Sya'ban yang dicari Ramadan. Ramadan udah dapat, yang dicari lebaran. Nah, ulama kita bilang begini, percuma ente nyari lebaran, toh nanti ente ada yang masih yang kotor tuh, belum ada yang bersih dari hati, dari ibadah. Untuk apa ente cari lebaran? Nah, ini kesempatan emas Ramadan. Nabi kita taraweh sampai bengkak gitu kaki. Khusyuk Pak. Kita baru Allahu Akbar. Kunci rumah, kurma, sate ayam, apa lagi? Udah. Tapi habis sholat lupa. Ada yang pernah merasakan? Ada. Nah, ini hati-hati. Di bulan Ramadan tuh kita diajarin sholat bisa khusyuk, bisa tenang, bisa tumakninah tuh. Ada orang baca Syaraddin, amin. Ada yang pernah lihat? Nah, itu nggak ada tumakninah. Itu tidak ada sakinatu fis shalah, tidak ada ketenangan dalam sholat. Nah, kayak tadi tenang tuh. Diam dulu, wis Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Diam dulu, tumakninah, sujud. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Tumakninah, ini jadi kan enak. Coba kayak tadi. Allahu Akbar, iftitah enggak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Qul Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Coba 23 rakaat loh itu. Padahal Nabi dan madhab kita Imam Syafi'i itu rakaatnya 20. Nggak ada yang se-ekspres ini. Emang JNE? Yes, yakin esok sampai itu cepet. Enggak. Sholat bukan kayak ngirim paket. Ada yang baca lagi Subhan Rabbil A'la yang disingkat. Sub. Aduh, orang kita. Aduh, negara plus 62 ini. Kalau lihat ke Indonesia, ahlan wa sahlan aja di Indonesia. Selamat menikmati hal-hal yang aneh di sini. Dari berbuka, dari taraweh, ada. Tapi ingat, kita bangga. Masjid-masjid sekarang udah buka, udah penuh lagi. Alhamdulillah. Coba pas Covid kemarin, aduh. Rumah ini yang paling kasihan itu Rasid sebenarnya. Coba cuma berdua sama Umi. Taraweh cuma sendiri. Aduh, nggak seru, nggak ada makmum nih. Semua kan dulu Pak waktu Covid kemarin daring semua. Apa-apa daring, belajar daring, tadarus daring, semua daring. Sah apa ya sholat pakai daring begitu? Imamnya di sini, makmumnya pada ngikut. Sah nggak ya? Udah sholatnya di rumah. Nah,
kemarin tuh Covid. Dan juga di bulan Ramadan ini banyak yang harus kita betulkan. Kemarin kita udah minta maaf sebelum bulan Ramadan. Ada utang harus dibayar. Ada salah minta maaf. Nah di bulan Ramadan kita perbaiki lagi apa yang membuat saudara kita, orang terdekat kita, ya itu pada nggak suka sama kita. Masuk sini kita buat salah sama dia, kita coba perbaiki. Kayak gini. Misal mic ini rusak. Nih kita cari yang rusak dan kita harus betulin. Sama akan halnya manusia. Manusia itu enggak seperti Nabi, maksum, terlindungi dari dosa. Manusia ada salahnya, ada lupanya. Kullun bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam tuh pasti ada salahnya. Pasti. Enggak percaya tanya sama yang di atas. Iya emang saya itu salah ya Allah. Ya ente salah. Ente salah. Ya memang ente malaikat, enggak ada salah. Malaikat tuh ibadah rajin, apa nafsunya nggak ada tuh malaikat. Kita baru jam 5:15 yang dipikirin kurma, air, sebuah kolak, apalagi tuh gorengan, martabak, itu dipikirin semua. Dalam pikiran itu udah gas aja, hantam langsung habis. Ulama kita dulu kalau udah buka ada zikirnya nih Ocit ajarin zikir mau buka. Jadi kalau ngabuburit kudu yang bermanfaat. Jangan kita nonton, hai guys kita lagi mau buka guys di restoran mewah ya guys ya. Itu al-muhbitat itu. Dalam kitab Taqriratus Sadidiyah ada namanya hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Contoh muntah disengaja atau tidak disengaja ya, dan yang lain. Nah al-muhbitat ini ditekankan. Al-muhbitat ini adalah hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Contoh gosip ya, ibu-ibu nggak puasa nggak lebaran gas lanjut. Ustadz ceramah tuh, marilah kita dengar santapan rohani dari Ustadz Fulan bin Fulan. Digas sama ibu-ibu itu. Apa tadi buka? Kolak. Nah, di gosip-gosip itulah al-muhbitat. Hal yang membatalkan pahala puasa itu sendiri. Mudah-mudahan kita nggak membatalkan pahala puasa kita lah. Mudah-mudahan pahala kita lancar terus insyaallah. Ibadah kita diterima. Kan kita doa tadi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, kita ada doa. Tinggal usaha. Kan ada duit. Bukan THR ya. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Nah, udah doa kita. Rabbana taqabbal minna sholatana. Ya Allah terima sholat kami. Sholat udah bagus tuh, insyaallah Allah dekat kepada kita. Jadi kalau mau urusan itu lancar, nggak ada hambatan sholat, perbaiki sholat kita, asah lagi sholat kita. Insyaallah hubungan kita akan baik kepada Allah. Doa, sholat, dan juga membaca Al-Quran. Sholat itu kayak kita bicara sama Allah. Jadi kan banyak nanya, kayak mana saya mau berbicara kepada Allah? Ente sholat sama baca Quran, udah itu zikir, udah bicara sama Allah. Hati antum, hati kita semua tertaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Robitah, menyambungkan hati, mengonekkan hati kepada Allah dengan sholat, dengan zikir, dengan baca Al-Quran. Nah, kalau di Riau habis taraweh, tergantung ada yang 23, ada yang 11, itu dibaca tadarus, baca Quran. Kalau udah khatam diulang lagi. Ini apa? Yang pertama untuk meningkatkan hubungan kita sama Allah. Masa kita meningkatkan hubungan kita dengan contoh ada yang pacaran bisa ditingkatin hubungannya, yang jomblo mudah-mudahan dapet. Yang masa amin cuma satu doang. Saya doain yang jomblo. Amin insyaallah. Masa kita bisa meningkatkan hubungan kita dengan orang lain, masa sama Allah kita nggak mau? Allah yang nyiptain semua, Allah ngasih kita kesempatan makan, minum, tidur segala macam. Kita tingkatkan lagi hubungannya. La in syakartum la azidannakum. Paham ayatnya. Syukur kamu, saya tambahin lagi. Wala in kafartum
Inna azabi lasyadid. Ente kufur sama nikmat saya. Siap-siap ente, siap-siap mental, siap-siap jasad. Dah, Allah azab. Azab dunia dan azab akhirat. Mudah-mudahan kita dihindarin semualah dari situ. Dan inilah yang bisa Rasi sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang namanya santapan rohani kan cuma bentar doang. Palingan ceramah santapan rohani yang diulang-ulang, jangan lupa baca Quran, jangan lupa tadarus, ya kan? Itu aja yang diulang. Sebenarnya yang kita mau itu bukan santapan rohaninya. Boleh kita santapan rohani itu, tapi ustadznya ngulang-ulang terus. Kemarin marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan, udah. Habis ini temanya lain lagi. Nah, kalau mau biar lebih dapat faidahnya, fadilahnya, nah, kita langsungkan tarawih. Insyaallah Allah terima amal ibadah kita, puasa kita, dan seluruh amal ibadah kita sampai nanti ke Idul Fitri. Kita seperti orang bayi atau anak bayi yang baru lahir, plong, nggak ada apa-apanya. Dan semua itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qul hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.